Silakan sombong, silakan angkuh, silakan kau buat dosa. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan mati, kau akan jadi bangkai, kau akan jadi mayat. Manusia ini aneh. Hari kemarin dia sperma, hari ini dia menjadi manusia, besok dia akan menjadi bangkai, tapi sombongnya luar biasa. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi kau akan mati menghadap Allah. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Mau dengan cara Fir'aun, mau dengan cara Qarun, mau menjadi sekuler, mau menjadi liberal, mau menjadi penipu, mau menjadi pembohong, mau menjadi koruptor, hidup sesuka hatimu. Tapi nanti kau akan mati, masuk ke liang lahat, kau akan berhadapan dengan mungkar nakir, kau akan diseret ke neraka jahanam. Anehnya manusia ini, pagi-pagi pulang petang, peras keringat, banteng tulang, tunggang langgang, lintang pukang, mencari makan. Bapak kemana? Cari makan. Ibu kemana? Cari makan. Begitu makanan sudah ada, tak bisa makan. Kepiting ada, udang ada, kambing ada. Bapak tak makan kambing, kolesterol. Tak makan kepiting, bukunang-kunang. Tak minum teh manis, diabetes meletus. Ibu masih bisa minum teh manis? Teruskan. Bapak masih bisa makan udang? Bantai. Bapak ibu masih bisa makan durian? Buang. Kulitnya jangan dikunyah. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Masih banyak remaja, anak-anak, perempuan tidak memakai hijab, bergaul dengan laki-laki perempuan tidak mahram. Itu karena orang tuanya diam. As-sakitu anil haq, diam melihat kemungkaran. Setan akhras, sesungguhnya mereka adalah setan-setan bisu. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, laki-laki yang membiarkan anak perempuannya berjalan dengan laki-laki yang tidak mahram. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Wa man dayyus ya Rasulullah? Apa dayyus itu ya Rasulullah? Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Semua kita ini diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, akan mati masuk lubang tanah, akan dimakan cacing. Yang disombongkan apa, guys? Makanya kalau ada tetangga bapak yang angkuh, yang sombong, dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan hartanya, dengan tanahnya, kasih tahu dia, kau dari tanah, aku dari tanah, kita jalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah dan akan dimakan cacing tanah. Begitu juga dengan ibu. Kalau ada mereka yang angkuh dan sombong, Pak Ustadz katanya kita dari tanah. Betul. Kalau memang dari tanah, kenapa ada teman saya itu yang angkuh, yang sombong? Dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Hari Jumat banyak berselawat, hari Jumat banyak bersedekah, hari Jumat awal-awal pergi ke masjid. Siapa yang datang pada saat yang pertama seperti berkurban seekor onta, datang pada saat yang kedua berkurban seekor sapi, datang saat yang ketiga berkurban seekor kambing, datang saat yang keempat berkurban seekor ayam, datang saat yang kelima berkurban sebutir telur ayam. Sekarang ada orang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun gak dapat. Kenapa? Khotib sudah naik mimbar, baru dia datang, petantang petenteng sholat sunat di depan khotib. Allahu Akbar. Tertulis di bajunya di belakang, emang masalah buatmu. Nasihat yang paling dalam yang masuk ke dalam otak dan hati saya adalah ketika melihat orang mati terbujur kaku, yang selama ini dihormati, dibanggakan, dimuliakan, disanjung tinggi, kalau datang disambut dengan baleho dan karpet warna merah, tapi lalu kemudian ketika mati menghadap Allah terbujur di ruang tamu dan tidak sampai 24 jam dibawa keluar. Rumahnya rumah dia, yang membangunnya dia, yang beli tanahnya dia, yang cari arsiteknya dia, yang mengumpulkan uangnya dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sejengkal pun di rumah itu tidak ada yang bersedia menampung dia. Tempatnya tetap di TPU.
tempat taman pemakaman umum. Yang jahat-jahat kita doakan cepat mati. Jangan, nggak boleh. Mau amin-amin aja. Lihat doa Nabi ketika dilempar pakai batu. Allahumma hadi qaumi, berikanlah mereka hidayah, fa innahum la ya'lamun, karena mereka buat jahat karena nggak tahu. Nggak boleh mendoakan yang tak baik. Tapi Pak Ustadz, dia melempar saya dengan batu. Kau dilemparnya dengan batu, lempar dia dengan bunga. Begitu. Sudah 2 kali dilemparnya Pak Ustadz, 2 kali dilemparnya dengan bunga, lempar dia dengan 1 ikat bunga. Lebih banyak lagi. Tapi Pak Ustadz, setiap hari saya dilemparnya dengan batu. Sekali ini kau lempar dia dengan bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Silakan bagi yang tidak percaya bahwa mati itu menyakitkan. Kau berkata bahwa mati itu hanya seperti tidur panjang. Kau yang berkata bahwa neraka itu hanya ilusi. Kau yang berkata bahwa agama itu hanya fiktif dan fata morgana. Silakan. Nanti setelah mati barulah kau sadar. Sebelah kananmu Fir'aun, sebelah kananmu Namrus, sebelah kirimu neraka Jahannam. Barulah kau sadar. Rabbana absar. Kadang kalau kita dengar suara orang Indonesia ini ngaji, nggak kita lihat wajahnya, kita sangka orang Arab. Pas dilihat, orang Indonesia. Sehebat-hebatnya orang India tetap susah bilang T. Nggak bisa, orang kita semuanya bisa. Orang India nggak bisa bilang T. Everything too real. Sehebat-hebatnya orang Turki itu nggak bilang kap itu C. Allahu Akbar. Orang kita semua huruf itu bisa pas. Kenapa? Semua dia makan. Batu dia makan, pisau dia makan. Lidah orang Indonesia ini lembut halus. Gara-gara itu batu gilingan tipis, pisau potong rujak tipis. Semuanya. Bangga tak jadi orang Indonesia? Bangga. Batu dan kayu jadi tanaman. Gak usah takut sama yang terjadi, karena yang terjadi atas seizin Allah. Gak usah takut dengan masa depan, karena masa depan itu masih putih, bersinar. Semua ada dalam genggaman Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Dan Allah pasti dengan kasih sayangnya akan memberi yang terbaik buat kita, selama kita mau minta yang terbaik sama Allah. Apa hukumnya istri panggil papa sama suami? Suami panggil mamah sama istri. Saya tak menyuruh istri saya panggil papa, istri saya manggil abang. Karena tak boleh manggil papa, manggil mama, maka saya suruh dia manggil abang. Manggil abang. Akhirnya anak saya pun manggil abang. Merah muka saya waktu di masjid. Waktu di masjid Jalan Jenderal tuh, datang anak saya lari. Abang, abang kan. Disitulah baru saya paham, kalau ada istri manggil papa, sesungguhnya dia mau mengatakan, oh papa anakku. Itu maksud dia. Oh papa anakku. Cuman disingkatnya papa. Karena kan dia cerdas. Takkan bini itu tak tahu mana ayah dia, mana ayah anaknya. Itu sebenarnya. Nah, tapi saya sudah terlanjur dia manggil abang. Gimana lagi? Hidup ini hanya setengah sayap nyamuk. Kalau dapat jangan bangga, kalau tak dapat jangan terlalu kecewa. Hidup ini macam ujung jari yang dimasukkan ke danau Toba. Habis itu tariklah ke atas. Apa yang menempel di ujung jarimu, itulah dunia. Apa yang luas seluas samudra, itulah akhirat. Kalau dapat jangan bangga, karena yang kau dapat baru setitik. Kalau tak dapat jangan kecewa, karena yang tak dapat itu pun juga setitik. Boleh dipotong untuk update Instagram. Bapak Ibu sangka dosa itu berzina, dosa itu minum khamar, dosa itu sabu-sabu. Itu dosa orang awam. Dosa orang yang sudah ngaji apa? Membiarkan orang susah tak makan. Itu dosa.
Jadi dosanya pakai kelas juga. Ada dosa kelas ekonomi, ada dosa kelas VVIP. Orang yang sudah ngaji bertahun-tahun, itu dosanya bukan minum khamar, bukan berjudi, bukan berzina. Itu dosa kelas rendah. Dosanya tak peduli melihat orang yang ada di sekitar, di tepi matanya dia. Jangan kita berpikir yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa sunat, yang penting saya sudah zikir, saya masuk surga. Enak aja. Bagaimana hukumnya melakukan ini pagi ini habis unjuk rasa ini banyak pertanyaan seks banyak. Bagaimana hukumnya melakukan onani masturbasi bagi suami istri yang terpisah jauh kena walladzina hum li furujihim hafizun. Orang beriman itu menjaga kemaluannya illa ala azwajihim, kecuali kepada istri, au ma malakat aimanuhum, atau budak hamba sahaya. Hanya boleh dua saja, istri sama budak. Sekarang budak tak ada, tinggal istri. Kalau istri tak ada, famani batagha wara'a zalika, siapa yang mencari selain daripada yang dua ini, faulaika humul adun, maka dia sudah melampau batas. Makna kata melampau batas, berdosa. Wahawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya Allah. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita merenung sejenak, jangan lama-lama nanti tertidur. Kira-kira yang diberikan Allah ke kita sekarang buat kita makin dekat pada Allah atau makin jauh? Punya mobil, makin dekat pada Allah, makin sering ikut kajian, makin sering ke masjid sholat berjamaah, maka mobilnya rahmat. Punya motor, makin sering bertasbih, maka motornya rahmat. Punya uang, dipakai untuk menolong agama Allah, maka uangnya rahmat. Tapi kalau dengan punya uang makin jauh dari Allah, makin punya mobil makin jauh dari masjid, makin punya motor makin gak ingat Allah, maka sesungguhnya itu bukan rahmat tapi laknat berbaju rahmat. Namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang penyakit tidak selamanya kutukan. Kalau ada orang baik sakit, bukan kutukan. Sakit itu adalah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosanya. Dulu sebelum saya hijrah, ketika masih makan riba, ketika masih berzina, ketika masih minum khamar, badan saya sehat. Tapi kenapa setelah hijrah, setelah pindah ke bank syariah, setelah ikut pengajian, kenapa justru sakit? Mana pesan Ustadz yang mengatakan kalau dekat dengan Allah bahagia? Allah membersihkan dosa-dosamu dengan penyakit. Nabi yang menjelaskan demikian, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin, letih, lelah, gundah gulana, galau, susah hati, sakit, wala syaukin yashtakuha, duri menusuk tapak kakimu, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah ingin membersihkan dosa-dosa. Jangan ceritakan semua nikmat yang ada pada dirimu. Kenapa? Karena tak semua orang senang melihat kau senang. Kebanyakan sifat orang adalah in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, mereka susah hati. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah, mereka senangnya luar biasa. Habis kita akan menghadap Allah. Tidak ada orang Islam mati pakai batik, tak ada orang Islam
Islam mati pakai peci, tak ada orang Islam mati pakai sepatu. Semua ditinggalkan karena lebih bermanfaat untuk orang yang hidup. Kita digulung pakai kain putih macam dodol. Setelah masuk ke dalam liang lahat, tali pucung dibuka, kain penutup wajah dibuka, hidung ditempelkan ke dinding tanah. Setelah itu badan pun menggelembung selama 5 hari. Masuk angin, hijau, biru, merah tua, hitam, membusuk. Yang pertama kali meletus adalah perut, karena ada gas-gas di dalam. Usus-usus membengkak, kuku tercabut, lidah menjulur, hidung dan telinga keluar darah, biji mata copot lepas keluar, rambut lepas dari tengkorak kepala. Siapa yang bahagia? Cacing. Apa kata cacing? Pucuk, 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 pucuk. Mana yang ganteng, mana yang mancung, mana yang putih, semua menghadap Allah. Siapa yang akan membela di liang lahat? Satu-satunya yang membela adalah Saya cuma mau ngasih tahu bahwa kalau kita mati sendirian, guys, janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda. Semuanya akan hilang, tak ada yang abadi. Semua akan menghadap Allah. Intinya Allah suruh kita 3. Pertama berusaha, yang kedua berdoa, yang ketiga bertawakal, serahkan pada Allah SWT. Yang jadi masalah itu belum apa-apa sudah tawakal duluan. Ketika ditanya, gimana? Saya serahkan saja kepada Allah. Ini salah. Ini logikanya sungsang. Usaha dulu. Setelah usaha berdoa. Setelah berdoa baru bertawakal. Dia tidak tawakal dulu. Ini bukan ajaran Islam. Kalau mau murah rezeki, panjang umur, sehat badan, senangkan hati ibu. Jangan kau susahkan dia. Ibu jangan pernah menangis karena anak nakal. Ibu jangan pernah mengutuk nasib marah-marah. Sekali ibu meneteskan air mata, seumur hidup dia akan berenang dalam penderitaan. Masa lalumu yang bergelimang dosa, Allah akan ampuni. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang mensucikan hati, mensucikan diri, mensucikan pakaian, mensucikan pikiran. Wa thiyabaka fatahhir. Sucikan pakaianmu. Jangan sampai kau menghadap Allah dalam keadaan kotor, nista. Tapi ada yang paling penting, kau sucikan hatimu dari hasad, dengki, busuk hati, dendam kesumat. Iyyakum wal hasada. Jauhilah hasad, fa innal hasada, sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan segala perbuatan baikmu, kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Gajimu 10 juta belum tentu mencukupi. Bahkan gajimu yang 100 juta belum tentu mencukupi. Kadang yang 10.000 per hari itu yang mencukupi. Kenapa? Yang mencukupi itu kata Allah bukan itu, tapi aku yang mencukupkan kalian. Gampang hidup itu, nggak usah rumit. Jangan kemudian ke sana ke sini pusing cari uang. Enggak. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Hebatnya manusia ini, satu perbuatan salahmu 99 hilang. Tapi hebatnya Allah, satu tobatmu 99 dosamu hilang. Lalu yang kau cari ini ridha Allah apa ridha manusia? Ridha Allah. Kalau mau dicari ridha manusia ini capek kita. Sekali kita salah, 99 amal baik kita hilang. Kalau ada orang tak pernah salah, baik terus, malaikat. Salah terus, setan. Kita ini bukan setan,
Dan kita pula bukan malaikat. Maka kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Itu Pak Ustadz kawan saya tak pernah salah. Bukan tak pernah salah, tak ketahuan. Kalau kau punya teman yang mengingatkan tentang sholat berjamaah, punya teman mengingatkan tentang tawasobil aqua tawasobil sab, punya teman yang masih istiqomah malam-malam miskol ngajak tahajud, punya teman yang sampai hari ini istiqomah ngirimkan link-link ceramah, pegang dia erat sampai mati. Orang yang bersama dengan Allah hatinya menjadi ramai walaupun dia di tengah kesunyian. Orang bersama dengan Allah dia bahagia walaupun dia dalam kesusahan dan penderitaan. Orang yang bersama dengan Allah tak pernah putus asa. Bersama dengan harta akan binasa, bersama dengan kemegahan, kemuliaan, jabatan akan berakhir. Bersama dengan dia, siapa dia? Al-Hayyu Maha Hidup. Bersama dengan dia, siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tak mengantuk dan tidak tidur. Siapa yang banyak beristighfar, janji Nabi 3. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya dikasih Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kau di atas, kalau kau kaya, kalau kau punya jabatan, kalau kau hebat, sesungguhnya yang menaikkan itu siapa? Allah. La yazillu man walait. Siapa yang dinaikkan Allah ke atas, tak ada satupun yang bisa menjatuhkannya ke bawah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Duit haram, duit tipu, duit bohong, duit main timbangan, dibawa pulang ke rumah, dibelikan beras, berasnya ditanya jadi nasi, nasinya dimakan anak-anak, nasinya halal, tapi diambil dari uang yang haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Doamu tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Karena kalau dia makan haram, tak senang dengan ulama, tak senang dengan kiai, tak senang dengan habaib. Kenapa? Bersarang setan dalam badannya. Di mana letak sarang setan? Hati. Hatinya dari mana? Darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung disemburkan, jantung naik ke otak, otaknya menjadi hitam. Yang pertama kali gelap adalah hatinya. Saat yang paling genting dalam hidup adalah waktu mau sakaratul maut. Orang yang mau mati itu didatangi dua perasaan. Yang pertama takut, yang kedua sedih. Takut sakaratul maut meregang nyawa, takut malaikat mungkar nakir, takut azab kubur, takut sangkakala ditiup bangkit, takut ketika dihisab, takut berdiri di padang mahsyar, takut meniti titian siratal mustaqim, takut amal ditimbang, takut dosa-dosa. Yang kedua sedih, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan bini akan diambil brownies berondong manis, sedih meninggalkan hutang belum lunas, sedih meninggalkan mobil belum sempat dipakai, kita udah mati duluan, sedih meninggalkan rumah yang sudah dijenguk pagi, petang, siang, malam, tempat tidur udah pindah, lemari udah pindah, tinggal orangnya pindah, mati. Sedih. Penyakit yang mengerikan bukan jantung koroner, bukan diabetes mellitus, bukan asam urat, bukan gula darah. Penyakit yang mengerikan adalah sedih dan takut. Gara-gara terlalu takut naik asam lambung. Gara-gara terlalu sedih
muat darah tinggi. Gara-gara terlampau takut, naik gula darah. Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka sakor? Lam naku minal musallin, karena tak sholat. Bakar. Makanya Muhammad Ali kemana-mana bawa mancis. Muhammad Ali petinju, mana-mana bawa mancis. Padahal dia tak merokok. Ditanya orang, kenapa kau bawa mancis? Asal terlintas di otakku mau buat dosa, aku bakar tangan. Bawa. Apa boleh dalam tasawuf akhir dalam solat membaca Sayyidina? Allahumma salli ala Sayyidina. Boleh. Dalilnya, Nabi sendiri menyebut diri dia Sayyid. Ana Sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah pemimpin. Sedangkan Allah aja tak pernah manggil dia Muhammad. Cari ayat Quran, ya Muhammad, ya Muhammad. Tak ada. Allah kalau mau manggil Adam, ya Adam. Allah kalau mau manggil Yahya, ya Yahya. Allah kalau mau manggil Musa, ya Musa. Tapi kalau Allah mau manggil Muhammad, ya ayyuhan nabi. Allah kalau mau manggil Muhammad, ya ayyuhar rasul. Begitulah, maka kita pun manggil dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adab. Belum pernah saya ceramah di masjid. Berikut ini kita dengarkan tausiah kepada yang terhormat Somad, majulah ke depan. Jangan bangga dengan tarawihmu, jangan sombong dengan ibadahmu, karena itu semua hanya bekal menghadap Allah. Semuanya karena Allah. Usolli sunnatat tarawih raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati. Di sini, di pintu ini ditulis inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka jangan takut dengan hidup, karena sudah diserahkan pada Allah. Jangan takut dengan mati, karena diserahkan pada Allah. Inilah namanya ibadah. Akidah sudah, ibadah sudah. Yang terakhir, yang ketiga, berkah. Berkah baru turun kalau ada akidah dan ada ibadah. Kenapa berkah tak turun? Karena tak ada akidah, tak ada. Saya tak percaya Pak Ustaz. Tetangga saya itu tak ada akidah, tak ada ibadah. Kaya dia, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Tidak ada berkahnya, besti. Kita yang mau kita cari hidup ini adalah berkah. Untuk apa duit banyak, rumah besar, bini selingkuh, laki dilarikan pelakor, anak narkoba, anak sakau, ada yang satu sehat tapi melambai LGBT. Kita mau keluarga ini sakinah, mawaddah, warahmah, hidupnya berkah. Kita kalau makan itu kan minta berkah. Allahumma barik lana. Jangan teruskan, jangan terus. Nanti takutnya disangka cacing. Udah jam buka. Allahumma barik lana. Dia udah siap-siap. Kena prank aku kata dia.